Hello Fighters, kita ketemu lagi di program Home of the Fighters yang kali ini didukung oleh Gas Kita by PGN atau Pertamina Gas Negara. Program ini nggak hanya membicarakan soal basket aja, tapi juga cerita di balik lapangan yang pastinya bakalan seru. Sebelum kita perkenalan, karena ini PGN, kita gas dulu dong. Oh jadi. Gas kita! Gas. Nggak gitu gini. Oh, Gimana? iya. Amar tang tua. Gas! Ada lagi. Gitu. Ada lagi, Vin. Gimana? AHT. Ahae. Gitu. Si saudara mah spontan ya. Gas. Oh iya benar. Spontan Harus. Ayo tambah lagi gas. Kalau bisa bonus lah. Nah, terus lah. Oke, kali ini gue nggak hanya membawa satu orang bintang tamu, tapi seperti kita bisa lihat di sini ada 3, tapi sebenarnya 2. Karena ada yang nemenin gue sebagai host yaitu Dio Dianza. Halo semuanya. Tepuk tangan kek, buset. Dio jersey nomor berapa? Jersey nomor 2, cuman 2. ya nomor 2. Nggak ada cuman. Dio ini bakal ngebantuin gue untuk ngorek-ngorek 2 bintang tamu kita. Jadi di sini Siapa sih yang nggak kenal? Oh iya, siapa? Jadi di sini gue sebagai Kosnya Om Tukul. co-host. Om Tukul. Bukan dong. Jadi co-hostnya Kang Jabrik. Jadi di sini kan apa ya? Sebenarnya bintang tamunya mereka nih, guestnya tuh mereka. Kalau gua guest host. Jadi kan tamu tapi host, nah guest host jadinya. Emang lu sering ke guest house? Ngapain lu? Ini gua kapan kenalin kalian Vin. berduanya Nggak ini. Gitu dong, arahnya nggak ke situ. Gue kenalin dulu ya. Iya, Siapa yang boleh. nggak kenal dengan 2 pria ganteng ini? Yang pertama ada Mas-mas dari Semarang. Julian Govin. Saputra. Enggak, Rembang. Gua Rembang. Gua Semarang sekolah doang. Kampung halamannya Era Kartini, benar nggak? Benar. Oh iya. Satu lagi dari Maninjau, Sumatera Barat. Lubuk Basung. Lubuk Basung. Udah If. Apa? Ben Hill bukan sih Maninjau? Maninjau. Iya benar. Di sana nama-nama danau semua. Oke, di sini kita bakal bahas apa yo? Ya di sini paling kita ngobrol-ngobrol santai aja lah ya, Vin, If. Jadi gimana? Udah lama? Baru Baru. Udah lama juga? kemarin sore. Oh baru kemarin. Dari mana tadi? Kita udah lama ya nggak ketemu ya? Seminggu kan. Seminggu ya, sekitar 2 jam lah. Terakhir ketemu di lapangan. Tadi dari mana? Tadi habis latihan dari siang. Oh, gue kira dari keluarga baik-baik. Wah. Standar banget, standar. sih. Dulu setahun yang lalu itu jokes lumayan happening 1 tahun yang lalu memang. di road tripnya di road tripnya Amar Tahang Tua. Ya sama Om Boy itu segala macam. Om Boy. Yaudah, kita langsung aja kali ke bahasan pertama nih. Amar Tahang Tua udah jalanin 5 game ya. Rekor menang kalahnya 2 kali menang, 3 kali kalah. Gimana nih? Siapa duluan? Gue mau nanya nih. Pendapatnya If soal 5 game Amar Tahang Tua yang udah dijalanin. Musim ini menarik sih. Kan musim ini baru pertama kali kita coba home and away. Jadi pengalaman baru gitu. Kita pertandingan pertama kita ke Bali. Biasanya tuh kita bilangnya seri pertama. Sekarang bilangnya pertandingan game pertama di Bali away gitu kan. Jadi kayak berbeda aja gitu. Biasanya kita pergi tanding satu kota itu bisa 3 atau 4 pertandingan, sekarang cuma 1. Jadi istirahatnya banyak. Terus ya bolak-baliknya lebih cepat. Jadi kita menyesuaikan aja. Terus kita ngerasain pertama kali home di Jakarta. Itu kayak luar biasa, itu beda sekali. Saya nggak pernah ngerasain hal yang kayak gitu lagi. Udah lama kayak di kampus dulu mungkin antar jurusan segala macam yang yang berapi-api yang segala gitu. Berantem nggak kira-kira? Itu pakai berantemnya di luar Om. Berantemnya di luar? Iya. Di dalamnya main basket. Oh iya, memang. berantem tuh Kalau yang misalnya nonton. di dalam ya berantem itu bela diri, bukan bola basket. Mohon maaf ini. Memang sebelumnya tuh kita memang penonton kita rame terus kan, tiap kota pasti rame terus. Tapi sekarang tuh beda auranya. Kita tuh memang ini kandang kita, ini home kita gitu, kayak berasa wah kita emang didukung banyak orang buat datang buat nonton pertandingan ini. Bukan sekedar menikmati pertandingan doang,
tapi itu mendukung kita gitu. Itu kayak pengalaman menarik sih. Itu. Menarik ya, apalagi kita selama ini dikenal sebagai anak Jaksel banget. Betul. Tapi kita harus dapat home base di Jakarta Timur dan itu nggak menyurutkan para fighters untuk tetap mendukung Amarta Hang Tua ya. Nggak Itu masalah. rasanya Luar biasa. tidak luar biasa ya. Tapi kira-kira nih, menurut lo ya, anjay, serius banget gue ya. Menurut gue, Tai apa ya? Nggak banget ini, nggak gue banget gitu. Nggak, maksudnya ya beda dengan musim lalu lah ya. Musim lalu kan kayak kita satu kota 3-4 game. Terus sekarang tuh cuman satu kota weekend tuh kayak cuman 1 atau 2 game gitu. Kayak lebih enak mana menurut lo? Gue sih prefernya enakan sekarang karena kayak nggak capek gitu loh. Kayak misalnya dulu nih, kita kan satu seri 4 game kan. Wah, pertandingan ketiga keempat tuh udah kayak wah habis nih, udah capek banget gitu, ngerti kan? Kita apalagi ada back to back segala macam kan. Kalau sekarang nih Bali satu pertandingan udah beres gitu kan. Sisanya ngapain kok? Kau boleh tahu? Hah? Sisanya ngapain? Beres game? Sisanya biasalah. Apa tuh? Mati kota. Bali ini. Pengajian. Oh, pengajian. bukan cari tukang kepang di pinggir Bukan. pantai. Jadi memang pengajian, kurang ya. lebih If ini emang anak baik-baik gitu. Jadi kalau habis Dari keluarga tanding- baik-baik ya? Dari keluarga baik-baik terus. Ya, memang gitu, kan Setahu gue memang nggak pernah kemana-mana, nggak pernah macam-macam ya, Vin ya? Nggak pernah. Eh, Gue kan sekarang sama dia. Oh iya gitu. Jam 8 udah tidur, boy. Jam 8 udah tidur. Tidur jam Tapi 8. jam 12 bangun. Biasanya dia iya benar dia jam 12 Jam bangun. 12 bangun tahajud kan? Nah, Iya kan? itu Oh, dia. enggak? Mending tahajud. Ngapain? Ngigo. Dapur. Ngigo dia. Itu kalau di mes kayak gitu tuh dia. Jam 8 tidur, jam 12 bangun ke dapur. Makan. Bisa dong dia tidur lagi. Lu Vin, kalau misalnya dari lu- Gimana Govin nih? dari nah lu kan yang gue tahu lu apa namanya udah lama di ini kan apa namanya di PJ. klub sebelumnya ini kan for the first time lu pindah klub. Iya. Apa kesan lu awal pertama kali lu pindah klub, apa yang lu rasain, apa yang kayak aduh gue pertama kali nih pindah klub kayak gimana ya gitu. Gimana ya pas pertama kali lo pindah ke Hang Tua? Kalau gue sih ngerasa ya gimana ya, susah diungkapin kata-kata sebenarnya. Adaptasi mungkin ya. Adaptasi. Cuman kalau misal gue di Hang Tua ini kayak tantangan tersendiri buat gue. Kayak dulu gue di PJ, mungkin 3 tahun terakhir gue di PJ, dalam satu musim tuh mungkin gue kalah cuma 1 kali 2 kali lah. Gue inget banget tuh. Kalau di sini baru 5 game udah kalah 2 kali. Nah itu menurut gue buat tantangan buat gue sendiri buat Lu nggak mendiskreditkan kita kan maksudnya? Enggak lah. Nggak Nah secara- itu makanya tuh oh iya iya. tantangan Nggak. tes diri gua. Oh iya iya. Buat mental gua. Ya, Oke oke. Tenang Vin. Jumlah kalah kita masih sama juara bertahan loh. Iya kan? Aman. Iya, makanya kayak anjir. Gua tahun lalu kayak main basket tuh gampang banget, kalau sekarang ini susah banget main basket. Tapi ya itu buat gua tantangan buat gua sendiri buat membantu Amarta Hang Tua untuk Tapi secara itu kan secara apa ya? Secara game lah. Secara maksudnya. Tapi kalau misalnya secara lu pribadi deh, adaptasi dengan lingkungan baru kan. baru. Lu kan berapa tahun di PJ? 10 tahun. 10 tahun di PJ dari binaan ya, rookie. Dari rookie sampai tahun lalu terakhir, terus sekarang lu harus adaptasi lagi di lingkungan baru, harus apa ya, ibaratnya kayak lu mengenalkan diri lu lagi ke lingkungan lu baru, walaupun memang sebagian udah tahu lah, lu udah beberapa kenal. Gimana? Sebenarnya sih gimana ya, untuk adaptasi sih ya gue udah banyak yang kenal juga. Kayak dulu ada XPJ, ada Kelly, ada si siapa? Daniel Bagong. Patri ya. Terus juga si siapa Neno, gue juga sering ketemu dulu di Liga Mahasiswa. Banyak lah yang udah kenal, cuman ya di kepindahan gue di Amarta Hang Tua ini gue emang nggak berbeda. Kalau gue dulu di mes, kalau sekarang gue belajar untuk hidup mandiri lah gitu. Jadi kayak mungkin ya pelan-pelan lah gue untuk adaptasi dengan anak-anak gitu kan. Kayak contohnya kalau misal kita di game tuh kadang gue masih belum kayak if ini
gimana nih apa namanya sukanya gimana, kayak misal dulu gua di PJ dulu kayak misal gua sama Regi nih kayak gini doang udah tahu mau ngapain gitu udah kan. ngerti udah lah ngerti ya, udah ngerti. ada chemistry. Nah gua mencoba untuk mengenal kebiasaan anak-anak kayak if gua udah tahu sekarang dia pasti udah Emang ngapain biasanya? dia kalau dia tuh udah defend di depan udah pasti udah diajar gitu. Ya soalnya setahu gua kalau If tuh habis latihan tuh nasi Padang. Iya enggak? Nasi Padang. Main game. Main game. Oh iya dia sekarang Jadi gamers. Bukan. Berarti lo nggak tinggal di mes ya? Enggak ada mes. Kenapa sih jaga jarak banget? Bukan jaga jarak. Enggak gitu dong pertanyaannya, enggak gitu. juga. Bukan jaga jarak, lebih ke kayak Gua 10 tahun di PJ di mes. Terus sebelumnya gue SMA juga gue di mes 12 tahun. Kalau gue nggak keluar dari zona nyaman gue, kalau di mes kan enak, makan ada, berak tinggal berak, ya kan. Jadi sekarang ngekos. Sekarang gue kan lu kalau hidup sendiri juga berak tinggal berak juga sih sebenarnya. cuman kan nggak mikir, kalau misal di mes kan nggak mikir uang listrik, benar. uang makan, uang galon. Nah gue sekarang gue di kontrakan aja kayak anjir. Uang galon, uangnya. Enggak muak lah ya tinggal di mes. Bukan muak. Oh, bukan. Belajar lah. Lo ntar juga punya istri juga Iya. sendiri. Gitu. Tapi di kontrakan ada yang bantuin beres-beres. Ada adik gua. Oh, ada. Adik gua perbudak. Oh, ade lu. Itu gunanya adik. Oh, Lu masih lu di sini jangan numpang gua doang. Ade lu gitu. Adek gua lu jangan malas-malas, jangan malas-malesan. Jakarta keras. Bilang lu gue capek-capek nyari duit. Ada main basket juga? Ya enggak, kuliah biasa. Orang biasa. Orang biasa. Lu luar biasa. Lu luar biasa. Gua luar biasa. Berarti lu apa? Secara tidak langsung lu patungan berarti sama ada lu. Sekarang adek gua udah mulai magang-magang kan. Oh, udah Gua suruh lu bayar listrik dong. Berat juga nih listrik nih. Listrik token ya? Bukan. Sering bunyi-bunyi nggak? Ngerasain bunyi-bunyi gitu? Iya itu kemarin gua pas jam berapa ya? Jam 3 ini gua kaget kan. Apa nih? Tit. Listrik gua habis ternyata. Kalau di mes nggak ngerasain? Nggak ngerasain di mes bener. Nggak ngerasain. Memang nggak pernah ngerasain. Cuman ya gua sama anak tetap ngobrol, tetap bercanda gitu. Oh iya iyalah. Ya, iya jelas dong. Harus lah. Kalau lu nggak gitu ya beneran jaga jarak. Enggak lah, nggak pernah jaga jarak. Lu nggak ini kan nggak jadi. Oke, itu dari Govin. Terus mau nanya balik ke If lagi nih. Lo kan ya alhamdulillah ya. Kondisinya statusnya bukan status ya. Saat ini performanya tuh sebagai pemain lokal paling produktif di Amarta Hang Tuah. Apa sih kunci dari kekonsistenan lo menjaga performa itu? Saya bisa jawab. Oke silakan. Manajernya If nih. Jawab dong. Enggak bohong. Jawab. Kalau itu sebenarnya persiapan aja ya Om. Ya maksudnya kita kan udah persiapan untuk menghadapi musim ini kan udah berapa 4-3 bulan. Dan sebelumnya juga udah persiapan mandiri lah secara individu. Ya tinggal dilakuin aja di pertandingan gitu, tinggal masalah percaya diri saya aja gitu, tinggal kontrol percaya diri aja. Kan kita saya udah tahu kemampuan saya, kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, ya tinggal dimanfaatkan aja. Ya. Iya betul. Iya kalau nggak salah musim lalu tuh belum baru comeback setelah Lebaran ya. Iya. Iya kan di series Jogja. Dua seri terakhir. Iya. Apa mungkin teman-teman kan nggak ada yang tahu lo kemarin tuh cedera apa? Ankle, ligamen. Ya ankle doang kan kenapa gitu. Kalau ankle doang dikompres bisa. Dapatnya di Bali ya, di seri Ankle-nya satu kenapa ya? gitu? Jadi itu pas preseason di Solo tahun 2023 ya. Piala Presiden ya. Yang gua juara itu. Wis, PJ Iya, juara. PJ. Bisa nggak juara. usah disebut yang lo juara? Gue juga tahu. Satu IBL Indonesia Cup. tahu lo juara. IBL Cup kan. Itu pertandingan. Oh ya, kita lolos grup terus ketemu Dewa United. Terus di quarter pertama baru main berapa menit? 3 menit atau 4 menit gitu. Terus saya nginjak kaki musuh, terus kayak pas landing. pas lari biasa, tapi keinjak. Oh bukan lagi layup, bukan? Bukan, lari biasa. Terus dicek ke dokter, di MRI segala macam, ternyata ligamennya putus. Terus dokter menyarankan buat
tindakan operasi. Harus operasi ya. Iya. Walaupun Berarti itu cuma apa, ankle If? gitu. Putus atau gimana ligamennya itu? Iya, putus grade 3 katanya. Putus. Iya. Nggak bisa diomongin baik-baik gitu. Nggak bisa. Bisa sih, Oh, tergantung. bisa. Tapi ke Cuman- orang tuanya ngomongnya. Oh, nggak disetujui. Iya. Oh, emang gitu sih. Kadang-kadang gitu. Iya. Emang kalau udah diomongin baik-baik nggak bisa, tapi tanpa ini gua nggak curhat ya, awas lu. Tanpa persetujuan orang tua. Kacau nih host gue ya. Gak. Gue bawa dia. Siapa yang nggak ikut Tapi If, Ada. Enggak gitu udah. Tapi gimana? tapi sekarang udah nggak berasa sama sekali ya. Ya diusahain nggak berasa sih. Iya. Tapi waktu tune up kemarin tuh yang lu baru berapa menit tune up lawan siapa ya? Rans. Rans ya. Ya lu baru berapa menit terus lu harus sudah sideline itu gua terus terang Tune up-nya apa? Om? Sparring. Scrimmage. Oh, scrimmage. Bukan mobil di tune up, bukan. game. bukan. Tune Gue up sempet game. khawatir lu nggak balik-balik lagi ke lapangan tetep Oh iya, Itu gua jadi udah beberapa kali cedera lagi itu. di tempat yang sama. Sebelumnya pas latihan ya Om ya. Iya. Latihan nginjak kaki juga, pas lay up, Demen banget nginjek landing kaki nginjak kaki. orang. Wah itu sakit banget. Itu kayak bengkaknya lama banget, bisa 2 minggu. Segitu kaki punya mata masih Makanya, kesandung juga. bingung. Gimana sih konsepnya? Terus udah balik lagi kan, sparring lah tuh lawan Rans, kena lagi. Injek Ya lagi. ampun. Nginjeknya Yogi. Iya. Emang lu Injek Yogi kaki bener-bener orang. bikin cedera anak orang. Tapi terus. itu nggak mempengaruhi gaya bermain lu yang tetap eksplosif ya. Gue Ya, kadang kalau suka gaya- khawatir Gaya loh gua. main nggak mempengaruhi, cuman lebih ke persiapan lebih terpotong gitu Om. Jadi kayak saya lebih banyak off latihan kan jadinya gitu. Itu aja sih. Tapi ada rasa apa ya, trauma nggak? Maksudnya ya trauma pasti ada lah ya. Maksudnya kayak lo dari Kenapa lu ngomongin trauma? Memang ada apa dengan nggak trauma? gitu, Govin. Terus lah, kok kenapa ya? Nggak, jadi kayak kan lu pernah cedera nggak sih? Belum pernah. Jangan sampai amin. Enggak, iya nanya, nggak pernah kan? Paling cuma- Operasi gitu. Oh, enggak. Enggak. Oh. Ya berarti lu nggak ngasihin, gue nanya dia aja, percuma nanya lu. Govin Terus- juga mau jawab ini. Janganlah, masa cedera gue jauh enggak jangan. Amit-amit jangan sampai. Iya, enggak, maksudnya kan gue kalau nanya lu nggak relate gitu. Berarti gue harus nanya Ya, if. saya terus ya. Mm-mm. Terus pertanyaan gue lupa lagi apa. Oh ini apa Belum siap namanya lu. abis operasi kan kayak lu cedera. Pasti kan kayak ada rasa trauma lu. Nah gimana lu cara ngatasin itu tuh gimana? Traumanya mungkin di awal-awal balik latihan lagi aja kan. Tapi setelah udah merasa feel-nya ya udah. Kayak lupa mungkin ya Tinggal kalau lupa, udah tinggal main aja. Itu aja sih. Tapi sekarang udah aman. Aman, alhamdulillah. Jadi tolong Edo, Juan tolong treatment nih. If jangan sampai dia Pasti itu kabur lagi. Juan selalu ada, Juan sama Edo selalu ada. Juan selalu ada. Iya. Tapi kenapa Sebelum mereka tanding, berdua nggak sebelum selalu tanding. ada buat gua? Itu dia yang harus Nah, ini dipertanyakan. agak sedikit curhat emang. Atau lu yang nggak ada, yang nggak selalu ada. Gua mungkin memang nggak ada. Atau memang lu nya nggak terlihat yo. Terlihat Transparan sih mungkin lu. harusnya. Enggak ya. Gimana ya? Ya, Vin, gimana Vin? Kalau misalnya dari Govin, lanjut. Lanjut ke Iya, Govin. lanjut ke Tadi Govin. mungkin If udah cerita gitu gimana rasanya untuk ketika bermain di depan di home kita, terus atmosfer para fighters gitu. If udah cerita tadi gimana? Boleh. dong. Nanti Bukan dimarahin. bajangan itu. Iya. Puasa. Kalau Govin sendiri gimana? Pindah klub pertama kali main di home dari klub baru itu gimana nih? Kita bukan mau banding-bandingin sama Iya. PJ Holic ya. Tapi gimana rasanya didukung langsung oleh fighters di home base kita? Sebenarnya sih sama aja ya, main home atau away itu sebenarnya sama aja sebenarnya. Di Indonesia mah nggak ngaruh, nggak kayak di mungkin kalau NBA kali jiper kali ya. Iya. Kalau di apa namanya di Indonesia masih Atau malah di Euroleague tuh yang nah udah kayak gitu kayak tuh mungkin kayak tifosi bener-bener. kayak gue vitro itu kayak gitu masih gitu kan kalau di Kayak Indonesia inilah ya kayak gugup lah ya. gugup iya. Oh, ini enggak ya? Kalau di Indonesia mah nggak begitu fanatik sih, masih belum di sana lah. Masih kayak misal kita paksa pengalaman gua main di kandang itu di tandang lawan tuh kayak ya sering menang dulu, terus kayak ya nggak ngaruh juga sebenarnya. Cuman ya itu kalau misal di Hang Tuah ini emang sih gila-gila sih fansnya sih, sampai ownernya tuh kayak
keluar kota tuh lengkap tuh. Kalau di tim gue dulu tuh nggak kayak gitu. Cuman gue makanya yang gue bikin gue betah di situ ya gara-gara owner itu kayak familinya. Boleh lo ngejilat ya. Terus lanjut. Boleh lo Kekeluargaannya ngejilat. banget. Kekeluargaan banget. Persiapan. Tadi if ditanya persiapan. Kalau lu persiapannya gimana? Lu pribadi? Ya latihan dong yang jelas. Iya, memang. Cuman kayak persiapan sebelum game deh, ritual. Lu ada ritual gak? Ya standar atlet paling sebelum tanding paling tidur siang udah itu aja. Kalau main siang tetap tidur siang apa gimana Ya, sih? tidur lah Oh, sebenarnya tidur. Ya, Tidur cukup. tidur doang sih kayak nggak ada yang aneh-aneh, tidur doang. Ya, istirahat Istirahat lah cukup. ya, makan Karena banyak. atlet. Iya, istirahat Nggak boleh, kita nggak boleh begadang. Istirahat cukup, makan yang Keluar banyak. malam nggak boleh. Nggak boleh, itu nggak baik. Itu Nggak baik. Basket tuh olahraga yang disiplin soalnya. disiplin memang. Kita nggak boleh keluar malam, apalagi yang dunia clubbing itu nggak Nggak boleh. boleh. Nggak boleh tuh. Nggak boleh itu, nggak baik. Nggak boleh pulang malam, pagi boleh. Nggak boleh kalau malam. Ya nggak bang? Kameramannya yang bikin ini Iya. yang ngajak pengaruh buruk emang. Pengaruh buruk ini emang barat nih memang. Bang Bara. Jadi Pak istirahat cukup lah ya, makan yang banyak. Jadi makan banyak tadi. Kalau dulu ya, kalau sekarang makin tua gue kayak makan gak makan kenyang. Oh, udah tua lu. udah tua, nggak tahu ini udah. Coba udah kan tua, mungkin mereka belum tahu umur lu berapa. Jangan sebut umur dong. Jangan sebut umur. Ada di wiki nggak? Profilnya Govinda. Nggak gitu. kan, tahu deh. kan umur Kayaknya ada deh. Ada ya. umur kan cuman angka. Umur dong nggak. Iya bener. Masih ada yang lebih tua lagi soalnya. Siapa? Ya siapa lagi Siapa ya tuh? kan? Hah? Siapa tuh? Ada namanya Mas Pur. Woi, itu mah jangan bahaya. Kayak gila itu main basket dia orang sampai umur Nggak berapa tahu. tuh? Terakhir sih dengar kabar dia mau 39 ya? ngalahin Phil Jackson. Gak ada, dari pelatih dong itu. Iya, dia mau jadi pelatih kan bentar lagi. Pensiun. Gue aja nih umur 2 ini kayak anjir berat banget ya. Capek. Capek, bukan capek ini, capek latihannya kadang tuh kayak. Capek latihan. Ih, parah coach. Capek latihannya coach. Parah banget. Para opa, aduin opan. Parah. Opa, mantap Opa. Lompat gampang, Opa mantap. Opa Paulus. Nah, terus Yo, ini kita mau coba ini nih, apa gimana? menggrab gitu, mengumpulkan suara netizen gitu. Netizen tuh bilang baik yang dari fightersnya sendiri maupun komen-komen di IG-nya IBL gitu. Itu gua yang komen Pakai akun bodong. akun bodong. Iya. Punya buzzer. Oh gitu. Banyak sih yang bilang kelemahan Amarta Hang Tuah itu di defense sama free throw. Siapa siap. nih yang mau Siapa dulu yang mau jawab? menanggapi Govin duluan? dulu atau If dulu? Govin, oke. Ya kalau dibilang lemah di defense sih itu pertama kali gua datang ke Hang Tuah tuh gua diskusi sama Coach Bedu sih. Ya banyak sih pemain-pemain yang apalagi yang pemain muda tuh yang belum ngerti kayak positioning, defense gitu itu masih banyak yang belum ngerti. Nah itu ya emang kenyataannya begitu. Nah itu belum membantu pemain senior. Kalau gua di tim lama dulu, gua pemain muda tuh gimana cara tuh ngebantu senior gimana cara susah buat offense. Oh, oke. Jadi kebiasa tuh kita dari muda. Nah kalau anak-anak muda di Amarta ini menurut gua jiwa kompetitifnya kurang. Oh, masih segan. Masih mungkin. segan ya. Ada rasa segan. Yang ngapain segan? Kalau berantem aja. Gitu. Nah. Namanya juga fighter fight. Ya kan? Masuk lagi dia. Dengar Memang tuh. bagus ngejilatnya. Terus lanjut. Free throw katanya. Kata netizen, Hang Tua masalahnya di free throw katanya. Kemarin Kalau game terakhir berapa free throw? Medan ya, Raja Loi. kalau lu nanya gua, Iya. dari 5 game gua cuma sekali free throw. Aduh. Sekali free throw itu masuk 1.
Dia Ya nggak relate juga sebenarnya tanya gua. Dia curhat lagi. Terus Oh berarti sebelumnya N1 ya? Apa? Sebelumnya N1. Enggak N1. Oh 1/2 ya? 1/2. Bukan ke wasit. Ke siapa? Gua temnya cuma berapa? Aduh, masuk lagi coach, tolonglah. Bukan masalah menit play. Iya, Cuman gua memang. belum dapat momen aja Memang, gitu. memang. Ya Mungkin yang sering Fitro ya If, soalnya kan Iya. dia kan sering apa namanya yang attack gitu. Kalau gue masih belum nemu lah kayak ini kan baru 5 game, masih Masih ada. sisa 21 game. 51 51. kayak NBA. NBA cuy, 82 game. 20 lagi, tipes kita mas. 51. Ya kalau kontraknya cocok ya, ayo. 50 game ya, Masuk ayo. terus. Ih, haus lagi gua. If nggak minum? Oh, udah. Dari If Dari If If? gimana? Bener nggak yang kata netizen masalah Ya. Hang Tua di defense sama free throw? Ya Menurut lo setiap beres pertandingan kita pasti evaluasi sama tim dengan coach. Kita nonton video, kita ngumpul bareng nonton video, lihat kesalahan kita masing-masing. Ya kita menemukan kesalahan kita di defense. Cuman setiap game dari pertama di Bali, menurut saya Udah kita membaik sih. sudah membaik gitu. Di Bali tuh kayaknya jelek banget, apalagi dari transisi dari offense ke defense tuh musuh gampang banget kayak. Itu sih. Tapi dari Bali itu kita terus evaluasi udah membaik. Kalau dari free throw mungkin ya iya dari game terakhir kita jelek di free throw-nya. Tapi habis itu kita tadi latihan fokus ke free throw juga. Mungkin di next kita akan perbaiki. Kira-kira mempengaruhi nggak? Karena ini kan tiap minggu kita pindah-pindah lawan dan beda-beda lapangan, ya dong. Ya. Nah, ada faktor itu nggak? Ada faktor itu atau nggak? Maksudnya kan kalau misalnya musim lalu kan kayak satu kota 3-4 game. Mungkin di game pertama kurang baik gamenya. Ya. Mungkin kayak adaptasi lapangan, terus kayak hawa di kota itu, cuaca segala macam kan itu adaptasi gitu. Ada faktor itu nggak maksudnya? Faktor itu pasti ada. Soalnya kan ringnya beda-beda tiap lapangan kan. Tapi tetap bulat semua itu. tapi beda-beda bro. Kayak Ada yang keras, ada yang lembut. ada yang Oh gitu terus. Ya. Tapi itu nggak alasan kita sih untuk nggak masuk Iya, ke bukan Fitro. jadi alasan Iya bukan lah jadi ya. alasan. Kalau Tapi masuk tuh karena kalau lu mental. nanya bedanya pasti ada beda. Cuman itu nggak alasan. Kalau nggak masuk itu pasti salah dari kitanya nggak masuk. Cuman kan kita ada persiapan 2 hari, udah nyoba lapangan segala macam ya. Kita manfaatin itu aja. Itu sih. Berarti memang nggak ngaruh lah ya. Iya. Kayak misalnya kalau bola katanya kemarin kan sempat kayak lapangan apa di Semarang ya, yang licin ya lapangannya. Apa di bukan bolanya Itu ya. bolanya licin karena Nick itu kan dia ini Lepek kan keringetan. orang. Oh, keringetan. Banyak kalau bola dari dia yang passing itu licin banget. Berarti bukan bolanya ya. Kan bolanya. Oh. Kita ada pemain yang keringetan. Tapi sebenarnya ketika latihan free throw itu jadi fokus juga kan ya. Iya betul. Jadi suatu orang suruh 100 gitu. Iya. Ya seharusnya walaupun di latihan tim mungkin kita nggak latihan free throw, seharusnya setelah latihan tim kita harus nambah lagi Nambah gitu. Kita sendiri. harus tambahan sendiri buat feel free throw-nya gitu. Itu sih. Om. Ya karena kan beda-beda lapangan juga, beda-beda yang tadi lu bilang kan kayak Ya. ringnya juga beda, ada keras, ada yang Ya. kayak mungkin lapangan juga dari segi lapangan ada yang empuk juga, ada yang licin atau enggak. Dukunnya juga beda bos. Dukun, dia ngomongin lu- dukun di sini. Kameranya overheat. Iya. Tapi Overjoy nggak bang? Apa overheat dong? Minta yang baru kali. Tahu bisa Itu kali. udah tahun berapa itu? Pernah gua tuh setiap kali lawan SM dulu itu celana dalam gua balik. Kalau gua lagi wangi, lo cek celana gua balik pasti.
Tapi unik ya, ini gue baru denger loh. Yang balik keluar tuh emang paling berkesan sih ya. Ini buat junior hang tua mungkin bisa dicoba. Ini tips and trick dari Govin. Ya apa ya? Apa baru bikin komputer? Oh, ngerakit. Wih, ngerakit. Iya. Itu buat belajar. Belajar ngerakit Buat komputer. benar. Buat bikin tugas. Oh, bikin tugas. Kan udah lulus. Oh, ngambil S2 nih. Ya. Ditanya lagi. Walaupun masih rencana kita aminin lah. Gue Kita nggak aminin. pernah ngelihat lu bikin tugas, kita nggak pernah.